Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadani dari kelas A18 dengan NIM 2281130897. Saya berasal dari Sumatera Utara, Kabupaten Langkat. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang pembahasan, yaitu pertama ada pengertian, kemudian urgensi, manfaat, terus selanjutnya aplikasi digital kitab kuning dan juga metode yang akan digunakan. Nah, yang pertama yaitu pengertiannya. Literasi digital kitab kuning mengacu pada proses yang dilakukan dengan cara mengubah isi materi kitab kuning tadi yang masih berbentuk fisik, kemudian diubah menjadi ke bentuk digital, sehingga memudahkan akses dan pengolahan isinya yang ingin mempelajari kandungan dari kitab kuning ini. Jadi, literasi digital kitab kuning merupakan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dalam memahami, memanfaatkan informasi, dan juga dapat mengakses lebih cepat lagi kitab kuning ini. Urgensi literasi digital kitab kuning. Urgensi literasi digital kitab kuning begitu penting sekali karena memberikan kemudahan bagi seseorang dalam mengakses kitab kuning di mana saja dan kapan saja. Dapat juga menjaga, menyebarkan pengetahuan serta memelihara keaslian teks kitab kuning dan juga terjauhi dari kerusakan dan kehilangan teks kitab kuning ini. Dengan menggabungkan literasi digital dengan kitab kuning, maka dapat memberikan kemudahan dalam memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan, memfasilitasi pencarian informasi, dan juga memungkinkan kolaborasi antara para pelajar dan juga para cendekiawan agama Islam. Manfaat literasi digital kitab kuning. Manfaatnya yaitu dapat mempermudah proses kita dalam mencari informasi, kemudian memfasilitasi aksesibilitas yang lebih mudah dan cepat terhadap berbagai kitab kuning dari berbagai tempat melalui digital, kemudian memperluas wawasan, memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, memperkaya kosakata melalui berbagai bahan bacaan, serta memberikan pemahaman bagi orang dan juga dapat mengevaluasi teks-teks kitab kuning dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu aplikasi digital kitab kuning. Banyak sekali kita temukan aplikasi-aplikasi digital kitab kuning ini bisa melalui dari Play Store dan juga website. Ini bisa kita temukan dan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat kita gunakan untuk kitab kuning ini. Nah, pada kali ini saya hanya memaparkan 3 aplikasi digital kitab kuning yang sudah digunakan, yaitu yang pertama adalah Maktabah Syamilah. Nah, Maktabah Syamilah ini dapat kita download di Play Store. Kemudian di Maktabah Syamilah ini terdapat berbagai macam kitab kuning yang di dalamnya itu dalam bentuk berbahasa Arab yang mencakup berbagai kitab dalam bidang kajian Islam. Kita bisa menemukan di dalam aplikasi ini. Ini sangat lengkap aplikasi dari Maktabah Syamilah ini, dan ini aplikasinya sering digunakan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah Google Translate. Nah, Google Translate ini memang tidak adanya kitab kuning di dalam aplikasi tersebut, akan tetapi aplikasi ini dapat mempermudah kita dalam menerjemahkan isi kitab kuning tadi, kemudian dapat memudahkan kita juga mencari terjemahan dalam bahasa yang lainnya juga. Nah, ini Google Translate.
Nah, selanjutnya saya juga menggunakan aplikasi Kitab Kuning. Ini juga bisa di-download di Play Store dengan mengetik saja di kolom pencariannya itu aplikasi Kitab Kuning. Nah, di aplikasi ini juga terdapat berbagai macam jenis kitab kuning yang saya temukan dan aksesnya begitu mudah. Tinggal kita pilih saja, kitab-kitabnya sudah ada di situ judul-judulnya dan kita langsung membukanya saja. Maka kita akan mendapatkan akses dari kitab-kitab kuning yang ingin kita dapatkan di dalamnya. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran kitab kuning. Nah, yang pada kali ini saya memaparkannya ini secara ada dua, yaitu secara digital dan juga non digital. Nah, yang pertama yaitu buku terjemahan. Nah, di dalam buku-buku terjemahan ini kita dapat mencari buku-buku terjemahan kitab kuning yang relevan sesuai dengan para penggunanya. Kemudian buku-buku tersebut sudah dilengkapi dengan terjemahan dan juga penjelasan yang memudahkan pemahaman bagi para pembacanya. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran daring. Pembelajaran secara online yang dapat dilakukan secara daring melalui platform digital atau aplikasi-aplikasi khusus yang menyediakan teks-teks kitab kuning dan juga dapat kita melakukan diskusi secara online. Ini bisa kita temukan dari berbagai macam jenis aplikasi digital kitab kuning. Baik, hanya ini yang dapat saya paparkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.